Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amini dengan NIM 2105117. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester Hukum Perdata, yang dimana soalnya yang pertama, jelaskan manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum maksudnya adalah manusia mempunyai hak subjektif. Selain itu, manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga manusia memiliki kemampuan untuk menjadi subjek hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum di sini, badan hukum tidak dapat peraturan amandemen hukum, tetapi diwakili oleh manusia yang merupakan badan hukum. Soal yang kedua, jelaskan tentang hak milik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Buktikan perbedaan dari masing-masing hak tersebut dengan contoh menurut sistem hukum di Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2. Hak milik adalah hak untuk memiliki suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, dan asal tidak mengganggu hak orang lain, kecuali dengan tidak mengurangi kemungkinan atau pencabutan hak itu untuk kepentingan umum dengan pembayaran pengganti keuangan yang bebas dan menurut undang-undang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian antara gadai, hak tanggungan, dan fidusia. Yang pertama ada gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kekuasaan sehingga tuntutan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengganti utangnya dan barang itu tenaga kreditur lain, terdapat dalam pasal 1150 KUH Perdata. Selanjutnya yang kedua ada kidaluarsa, adalah pengganti hak kemitraan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan penuntutan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya hak tanggungan adalah hak jaminan atas suatu benda terhadap untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Apa itu perbuatan melawan hukum? Jelaskan dengan contoh menurut hukum Indonesia, serta apa bedanya dengan wan prestasi. Lalu apa kaitannya dengan force majeure? Jawabannya adalah perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, di mana perbuatan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Itu terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata. Contohnya adalah kasus pencemaran nama baik, di mana orang tersebut harus mengganti rugi atas dasar pasal 1372 KUH Perdata. Hal ini menyangkut perikatan. Berbeda dengan wan prestasi, yaitu debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenisnya itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, dengan kata lain ingkar janji dari seorang debitur. Hal ini menyangkut perikatan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Apa itu daluarsa? Apa ada kaitannya antara masa daluarsa dengan pembuktian perkara pidana dan perkara perdata dalam sidang peradilan? Baik, jawabannya adalah daluarsa adalah hukum untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat dan ditentukan oleh undang-undang. Daluarsa juga melampaui waktu untuk menuntut suatu tindak pidana. Dalam bukti keempat KUH Perdata tentang pembuktian daluarsa, di mana berkaitan dengan adanya jangka waktu tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang dibebaskan dari suatu peradilan atau tuntutan hukum. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5. Apa bedanya perikatan dengan perjanjian menurut KUH Perdata? Jelaskan dengan contoh konkret. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Contohnya sewa menyewa dan jual beli. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Contohnya perjanjian kerja dan jual beli.
Baiklah, pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 6. Jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, di mana di dalam tugas paper yang saya kerjakan, saya terdapat 2 rumusan masalah, di antaranya yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia, dan yang kedua, apa saja sumber hukum yang berkaitan dengan hukum perdata di dunia internasional. Sejarah perkembangan hukum perdata. Manusia dalam kedudukannya sebagai individu dan makhluk sosial mempunyai kebebasan asasi. Kebebasan asasi yang dimiliki oleh manusia harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan hak asasi di Indonesia lebih berfungsi sosial. Artinya dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai kebebasan asasi. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial yang terikat norma. Untuk memahami keadaan hukum perdata di Indonesia, perlulah kita mengetahui riwayat politik pemerintahan Hindia Belanda terlebih dahulu terhadap hukum di Indonesia. Pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia ditulis dalam pasal 131 IS yang sebelumnya pasal 131 IS yaitu pasal 75 RR yang pokok-pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata dan dagang, di mana hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus diletakkan dalam kitab undang-undang yaitu dikodifikasi. Yang kedua, untuk golongan bangsa Eropa harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda. Yang ketiga, golongan bangsa Indonesia asli dan timur asing yaitu Tionghoa, Arab, dan lainnya. Jika ternyata bahwa kebutuhan masyarakat mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka. Orang Indonesia asli dan timur asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa, pendudukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja. Selanjutnya, sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, maka bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat. Baiklah, dari tugas paper saya tersebut dapat saya tarik kesimpulan bahwa hukum perdata di Indonesia mengalami perkembangan dan dapat juga disimpulkan dalam dunia hukum, subsistem dari hukum nasional yang dikembangkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing dikenal dengan nama Hukum Perdata Internasional atau HPI. Dalam bidang hukum perdata internasional dikenal sebagai konsepsi tentang luasnya bidangnya. Seperti diketahui, seperti negara mempunyai sistem hukum perdata internasionalnya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya tinjauan yang mendalam mengenai hukum perdata internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.